Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fatu Putra, NIM 2210417589 dari kelas M1 Makul Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Tia GDVPA JJ Sajas SMMM. Tugas UASnya yang pertama adalah saudara diminta menjelaskan sistem informasi menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis saat ini. Mengapa? B. Apakah dalam penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi memerlukan individu yang ahli dalam menggunakannya? Jika ya atau tidak, mengapa? Kemudian yang C. Penggunaan sistem informasi saat ini bukan hanya dalam sebuah organisasi, tapi juga secara individu. Sistem informasi yang dibutuhkan dapat dibangun. Adakah etika yang harus diperhatikan jika hal ini dilakukan khususnya individu? Jelaskan jawaban saudara. Kemudian pertanyaan yang D, berikan masing-masing satu contoh yang melanggar etika atau tidak melanggar etika dalam penggunaan sistem informasi. Ya baik, untuk jawaban dari pertanyaan UAS manajemen sistem informasi tersebut, yang pertama adalah yang A, karena dengan adanya sistem informasi bisa mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Sistem informasi juga dapat membantu proses monitoring pergerakan bisnis sehingga memudahkan dalam penyusunan strategi ke depannya. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi, perusahaan dapat memonitoring kinerja karyawan yang bekerja pada perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, juga kegiatan bisnis dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik, dan juga memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data, baik itu data eksternal dan eksternal, internal dan eksternal, lebih efisien dan fleksibel. Kemudian sistem informasi juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis, serta memenuhi permintaan dan kepuasan pelanggan secara lebih baik. Untuk pertanyaan yang bagian B, ya atau tidak, jawaban saya adalah ya, karena sistem informasi biasanya kompleks dan membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam untuk pengelolaannya dengan efektif, sehingga memerlukan individu yang ahli dalam mengoperasikannya. Dan juga adanya individu ahli tentu dapat memudahkan suatu perusahaan untuk memperoleh dan mengelola informasi dengan mudah. Dan apabila individu yang mengerjakan tidak ahli, maka terjadi kesalahan teknis dalam proses sistem informasi. Kemudian untuk jawaban yang bagian C, etika harus diperhatikan. Jika hal ini dilakukan khususnya individu, antara lain tidak boleh memata-matai file orang lain, tidak boleh menyebarkan berita bohong, tidak boleh melanggar hak cipta atau hak milik untuk karya dan pemikiran orang lain. Kemudian tidak boleh mengakses menggunakan komputer orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Untuk jawaban yang bagian D, berikan contoh yang melanggar etika dalam penggunaan sistem informasi. Sebenarnya untuk contoh-contohnya sangat banyak sekali, cuma saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan yang menggunakan teknologi internet untuk melakukan kriminal, menyerang kepemilikan pribadi atau fasilitas umum dalam cyberspace. Kemudian yang kedua adalah cyber stalking, menggunakan internet untuk melakukan pelecehan terhadap seseorang, sekelompok orang atau organisasi. Yang ketiga adalah cyberbullying, suatu kejadian yang dialami oleh anak atau remaja yang berusia 18 tahun ke atas yang dihina, diintimidasi atau diperlakukan melalui internet. Contoh sikap tidak melanggar etika dalam sistem informasi manajemen adalah yang pertama, penggunaan data yang sah, teratorisasi untuk keperluan bisnis seperti analisis kerja, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis adalah contoh penggunaan yang etis. Kemudian yang kedua, memprioritaskan keamanan data, menggunakan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan pemantauan aktif untuk melindungi sistem informasi dan mencegah pelanggaran keamanan merupakan praktis yang etis. Kemudian yang ketiga, penggunaan sistem untuk tujuan bisnis yang sah, manfaatkan sistem informasi manajemen untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi
Dalam konteks organisasi atau bisnis yang sah adalah penggunaan yang etis. Kemudian yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Mengikuti aturan, peraturan, dan kebijakan internal perusahaan atau lembaga terkait penggunaan sistem informasi manajemen adalah tindakan yang etis dan memastikan kepatuhan hukum. Kemudian yang kelima yang terakhir, keterbukaan dan transparansi. Memberikan akses yang wajar kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan terkait data dan informasi yang relevan adalah sistem informasi manajemen dalam tindakan yang etis dan membangun kepercayaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.